Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Pradana, NIM 201064103 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Jember. Saya di sini akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan sunnah dan bid'ah. Jawaban nomor 1. Definisi sunnah secara bahasa adalah berasal dari kata metode thoriqoh, jalan, sabil. Hal ini sesuai dengan dalil yang menunjukkan makna ini, yaitu hadis dari Abu Amir Jarir ibnu Abdillah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyontohkan dalam Islam sunnah atau perbuatan yang baik, maka bagi dirinya pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya. Kemudian barang siapa yang mencontohkan sunnah yang jelek atau yang tidak baik, maka atasnya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya. Di dalam bahasa Arab, sunnah dapat diartikan dengan pengertian arus yang lancar dan mudah, atau bisa disebut juga dengan jalur aliran langsung. Sedangkan pengertian sunnah menurut syariat ialah segala sesuatu yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk qaul, fi'li, maupun ketetapan sifat tubuh serta akhlak bagi umat Islam. Makna bidah menurut Asy-Syatibi. Kemudian, apakah makna bidah dan apa pengertian bidah yang dinilai oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kesesatan dalam agama? Bidah, seperti yang didefinisikan oleh Imam Asy-Syatibi, adalah cara beragama yang dibuat yang meniru syariat, yang dimaksudkan dengan melakukan hal itu sebagai cara berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan definisi bidah yang paling tepat, mendetail dan mencakup serta meliputi seluruh aspek bidah. Medan operasional bidah adalah agama. Dari definisi tadi dapat dipetakan bahwa medan operasional bidah adalah agama. Ia adalah tindakan mengada-ngada dalam beragama. Dalil pernyataan ini adalah sabda Rasulullah SAW, siapa yang menjelaskan hal baru dalam ajaran agama kita yang bukan darinya, maka perbuatannya itu tertolak. Dalam riwayat lain, siapa yang mencetakkan hal baru dalam urusan ajaran agama kita yang bukan bagian darinya, maka perbuatannya itu tertolak. Artinya, dikembalikan kepada pelakunya. Sebagaimana halnya uang palsu yang tidak diterima untuk dijadikan sebagai alat jual beli, dan ia dikembalikan kepada pemiliknya. Hadis ini juga dinilai oleh para ulama sebagai salah satu pokok agama Islam. Ia adalah bagian dari seri 40 hadis Nawawi. Yang terkenal itu hadis Arba'in Ait. Yang kedua, jelaskan macam-macam doa iftitah dalam salat. Doa iftitah menurut mazhab Syafi'i yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'dana bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoyaya kama yunaqat saubul abyadu minad danas. Allahumma sir khotoyaya bil ma'iwat sajili wal barod. Artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan dan dosa-dosaku, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan dan dosa-dosaku, sebagaimana Engkau bersihkan bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, sucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun. Yang kedua, doa iftitah menurut riwayat Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabiro, Allahu akbar kabiro, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, walhamdulillahi katsiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhana bukrata wa asila, wa subhana bukrata wa asila, wa subhana bukrata wa asila. Udzu billahi minasy syaitani min nafkihi wa nafsihi wa hamzi. Yang ketiga, doa iftitah menurut Umar radhiyallahu an. Subhanallahu wa bihamdika wa barakasamuka wa ta'ala wajaduka wa la ilahi ghairuka. HR Muslim dengan sanad terputus dan Daruqutni dengan sanad tersambung hingga Umar. Jelaskan manfaat dan tujuan disyariatkan puasa. Puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia dan disyariatkan dalam Islam, dan setiap ibadah itu tentu saja mengandung hikmah dan tujuan. Salat misalnya tujuannya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Demikian pula dengan puasa, tujuannya serta tegas dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, adalah untuk membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah, yakni mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa sesungguhnya puasa itu ada 3 tingkatan, yakni puasa orang awam, puasa khawas, dan puasanya khawasul khawas. Puasanya orang awam atau umum adalah sekedar menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan puasanya orang khawas adalah menahan makan dan minum serta semua perbuatan yang membatalkannya. Misalnya, mulutnya ikut berpuasa dengan tidak berkata kotor, mencaci, mengumpat, atau mencela orang lain. Demikian dengan tangan dan kakinya digunakan untuk perbuatan yang baik dan puji. Sementara telinganya hanya dipergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Puasa khawas ini adalah puasa orang yang alim dan faqih. Adapun puasanya khawasul khawas adalah tidak hanya sekedar menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya, termasuk menahan seluruh anggota panca indera, tetapi hatinya juga ikut berpuasa. Menurut para ulama, ini jenis puasanya para nabi dan Rasulullah. Puasa yang demikian itulah yang akan diberikan oleh Allah secara langsung, yaitu sesungguhnya seluruh amal anak Adam itu untuk diri mereka sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan akulah yang membatalkannya. Hadis Qudsi. Puasa yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, inilah yang mampu membentuk pribadi muslim yang bertakwa, sebagaimana penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 183.
Ya, tadi yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan. Mohon maaf jika ada salah atau perkataan saya yang salah. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.